Alright, selamat siang para pembelajar semua. Kita tersambung kembali. Mudah-mudahan Coach Agus sudah bisa join bersama dengan kita. Dan tema kita siang hari ini sangat luar biasa sekali, yaitu adalah business presentation during work from home. Thank you Ferdison sudah join. Pak Agus, kita coba lagi. Semoga sudah bisa terhubung. Nah, ini Sudah bisa baru. ya? Oke, ini Iya. ganti internet tadi, bro. Gambarnya apakah Oh, bergerak? gambarnya tapi nggak bergerak ya. Ini seperti Oh, gambar pengalaman nggak saya bergerak ya? kemarin nih sepertinya. Tapi suaranya Pak Agus cukup clear sih. Cukup clear ya? Cukup Oke, clear. oke, bro. Iya, oke. Mudah-mudahan Sepertinya, sih koneksi internetnya eh, iya, bisa ini kali ya, bisa lebih stabil kali nanti mudah-mudahan. boleh. Kita coba lagi boleh Pak Agus? Kita coba Boleh? lagi Pak Agus bisa ini sebentar nanti saya invite lagi ya Pak ya. Halo Mbak Risa. Oke, siap. Oke. Kita coba lagi. Halo Tante Linda, terima kasih sudah bergabung. Angel, halo Angel. Mbak Risa, yuk kita join dulu ya. Saya coba mudah-mudahan Pak Agus wajahnya yang live lebih terlihat ya. Halo Pak, Oke. Halo, bro Bapak udah bisa Honorus. lihat saya? Oh, sudah dari tadi Pak? bisa sih. Iya, tapi wajahnya Pak Agus muter-muter di sini. Ya udah nggak apa-apa Pak, tapi Oke, siap. mudah-mudahan suara Pak Agus tetap lancar ini. Dan kita langsung mulai ya Pak Agus ya. Nggak apa-apa Boleh, ya? siap, Pak Honor. Nggak apa-apa. Siap, Pak Oke. Honor. Pak Agus dan para sahabat pembelajar, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar nih dari narasumber yang sangat hebat, para sahabat pembelajar. Pak Agus Gunawan, topik kita siang hari ini seperti yang tadi saya bilang di awal, yaitu adalah business presentation during work from home. Ya, Pak Agus Oke. ini adalah seorang senior trainer, beliau adalah coach, motivator, inspirator, dan beliau juga praktisi yang udah cukup lama sebenarnya melaksanakan work from home ini. Nah, untuk itu waktu dan tempat kita pengen dapat dapat banyak tips-tips praktis nih dari Coach Agus nih. Monggo Pak, silakan Pak, Agus. Oke, siap, Pak Honor. Jadi, memang business presentation itu sebelum masa PSBB ini sangat penting, apalagi di era 4.0. Nah, justru banyak yang berpikir ketika kita sama-sama masuk dalam kondisi work from home atau PSBB, kayaknya kok untuk presentasi bisnis ini menjadi terhalang ya. Nah, ini sebenarnya sebuah persepsi yang dibangun saja, karena justru pada saat-saat ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita bisa membangun hubungan, membangun relationship dengan customer kita. Karena tentunya teman-teman paham bahwa komunikasi, pengaruh terbesar dalam komunikasi adalah faktor visual. Kalau di Albert Mehrabian penelitiannya 58% visual itu berpengaruh, dan selain dari penelitian beliau, ternyata bahwa kerja otak kita ini, syaraf-syaraf di otak kita ini 90% merespon komunikasi secara visual. Ternyata begitu Pak Honor. Jadi ketika kita mempresentasikan ide-ide atau bahkan presentasi guna menjual atau hanya sekedar membangun hubungan, nah itu sangat penting faktor visual di sini. Makanya bisnis presentasi justru di masa-masa sekarang ini menjadi poin penting untuk kita tetap di usaha tertentu tetap bisa berjalan, atau setelah masa ini selesai kita mudah untuk menjembatani seperti itu. Oke. Nah, terus Coach Agus, kita juga pengen tahu sih, kenapa sih sekarang ini work from home ini di masa-masa seperti kayak begini, business presentation masih tetap menjadi hal yang penting gitu loh. Menurut pengalaman saya pribadi sih, Coach, kayak di kelas gitu kan ya, selama ini kalau mengajar di kampus begitu, memang
pengalamannya memang harus presentasi gitu sebagai dosen. Tapi sekarang Iya, betul. online kelas pun juga tuntutannya adalah kita sebagai dosen termasuk juga teman-teman mahasiswa juga punya tugas yang sama gitu loh, harus mempresentasikan gitu loh. Nah, ada nggak nih dari Coach Agus melihatnya perspektifnya seperti apa gitu loh? Dulunya offline gitu kan, sekarang jadi online nih. Iya. Monggo. Ya, jadi perspektifnya tentu memang ada sedikit perbedaan situasi di mana kalau di offline kita selain terlihat secara visual, kita bisa membangun komunikasi juga secara verbal lebih asik, kemudian juga katakanlah kita bisa berjabat tangan, body language kita itu lebih terekspos dan menjembatani komunikasi lebih persuasif. Nah, dalam masa-masa work from home ini, ketika presentasi terbatas hanya pada dunia virtual, justru kita mesti mulai mikir, Pak Honor, bagaimana kita tetap bisa menghadirkan suasana yang sama, karena berulang pada kita berempati kepada customer, bagaimana ketika kita menyampaikan presentasi kita atau kita ngobrol itu, mereka merasa nyaman. Merasa nyaman, hal yang paling pertama terkena di, kalau bahasa ininya, unconscious level dari customer kita, atau calon klien, atau mungkin rekan kerja kita, pimpinan kita, yang paling impact pertama kali adalah pikiran bawah sadar mereka, atau bahasa gampangnya adalah hati mereka. Seperti itu perasaan mereka. Nah, ini terbangun bukan hanya dari keahlian verbal, namun justru paling besar dari kemampuan kita secara komunikasi visual. Begitu, Pak Honor. Secara visual. Iya, betul. Bahkan contohnya, ketika agen asuransi menawarkan, bisa sih menggunakan WhatsApp, namun ketika kita menggunakan video call atau Zoom, ini poinnya menjadi lebih, karena terlihat di sini secara visual kita memang care ke mereka, karena ada kontak mata, bahasa tubuh kita juga ikut berpartisipasi, seperti itu. Jadi ternyata setelah saya riset kecil-kecilan, ternyata ada hal-hal yang penting yang memang harus kita provide ketika kita melakukan presentasi bisnis, khususnya dalam dunia virtual sekarang ini, seperti itu. Jadi cukup seru nih, new normal katanya Pak Honor. Jadi sesuatu yang baru nih, yang menjadi kenormalan kita sekarang. Iya. Nah, Pak Agus, mungkin buat teman-teman yang biasanya terbiasa presentasinya itu offline, ketemu sama orang, ketemu sama klien, di kelas gitu kan ya. Nah, ini kan jadi the new normal nih, ya presentasinya secara online begitu. Nah, kira-kira apa saja sih menurut Pak Agus yang sudah banyak pengalaman gitu kan ya, baik offline maupun online, bisa cerita nih buat para sahabat pembelajar hal-hal apa aja yang perlu menjadi perhatian nih, Coach? Ya, jadi yang pertama kita harus bisa mengatasi demam kamera nih, Pak Honor. Karena cukup banyak orang yang nggak terbiasa, let's say misalnya kita presentation menggunakan Zoom, aplikasi Zoom gitu ya, melalui komputer. Nah, kameranya menggunakan webcam. Nggak terbiasa buat orang pada umumnya ngomong ke kamera, sedangkan ekspresi dari klien atau dari rekan-rekan kita yang lain, customer kita itu ada di monitor, sehingga titik mata kita harusnya kalau secara komunikatif itu ke webcam atau mungkin ke cam di PC kita atau di laptop. Kalau di PC, di laptop mudah, tapi tantangannya juga ada. Nah, saya akan coba berikan tips kalau kita menggunakan webcam. Jadi kita mesti berimajinasi bahwa klien kita ada di balik webcam tersebut. Nah, ini merupakan teknik komunikasi. Jadi, yang terpenting adalah bukan kita susah untuk berkomunikasi, namun yang terpenting, yang jadi titik poin adalah bagaimana klien kita itu mereka merasa kita ajak ngobrol, merasa diterima. Karena kalau dalam dunia komunikasi, merasa nyaman, merasa diterima, itu poin yang penting, Bro, Pak Honor. Jadi mereka bisa accept ide kita dengan mudah. Itu yang pertama kalau menggunakan webcam. Sebelum saya lanjut. Jadi saya ulang dulu ya, Coach ya. Jadi kita membayangkan di depan kamera itu, jadi di balik webcam itu ada orang-orang yang sebenarnya yang sedang kita ajak komunikasi. Supaya betul. Supaya kita itu terkesannya hadir gitu kan ya.
dan kita Iya, juga merasa betul lebih sekali. engage dengan audience seperti itu ya coach ya, Betul. meskipun depan kita adalah kamera gitu ya. Kalau itu Oke. webcam ya. Nah, Ya, ya, ya. karena ada beberapa juga yang ketika saya pernah melihat sendiri, jadi beberapa person ketika berkomunikasi menggunakan Zoom, karena mata mereka menatap monitor, di situ ada ekspresi kliennya, jadi terlihat mereka begini. Gambar saya udah terlihat belum sekarang, Pak Honor? Belum sih Pak. Oh, belum ya? Gak apa, gak apa-apa Pak, Ya, diceritakan aja karena coba Pak Agus saya ceritakan jago ya. kok kalau bercerita. Oke, thank you Pak Honor. Jadi yang terlihat oleh klien kita adalah sisi wajah kita, entah sisi sebelah kiri, sebelah kanan, di mana kita kayaknya perhatiin ke laptop, padahal kita sedang memperhatikan klien kita. Namun perasaan yang diterima oleh klien tidak begitu, merasa seperti diabaikan. Oleh karena itu beberapa survei terakhir kenapa orang menggunakan Zoom presentasi virtual itu semakin tambah stres, karena salah satu titiknya adalah mereka merasa tidak diterima ketika komunikasi. Nah, ini tambah seru lagi. Mungkin ya Pak Honor, ini saya sedikit mendalam, ketika di rumah sudah komunikasi nggak oke, merasa nggak diterima, ketemu di Zoom dengan menerima presentasi kayaknya dicuekin gitu kan. Nah, Wah, bagaimana jadi lah ya ini ya. bagaimana mereka mau membeli produk kita, mau accept dengan ide-ide kita ketika mereka aja sudah merasa nggak diterima. Nah, ini poin yang penting. Kemudian ketika menggunakan cam dari laptop. Nah, ini sedikit berbeda. Jadi kalau bedanya di mana itu, Pak? Kalau menggunakan cam dari laptop, idealnya itu menurut saya pribadi ya, ini Pak Honor berdasarkan riset yang saya buat. Jadi idealnya itu untuk internal di perusahaan kita. Karena kan pertama untuk megapikselnya rendah, but it's okay karena mereka orang-orang internal sudah cukup kenal dengan kita dan kita lebih fokus mungkin untuk memproses koordinasi, brainstorming atau segala macam. Kemudian kedua pasti wajah kita karena dekat laptop itu terlihat besar banget seperti itu. Jadi kalau hubungan kita kalau saya sama Pak Honor is okay. Nah, kita mesti membayangkan bahwa jarak komunikasi bisnis dalam dunia offline itu adalah 1-2 meter. Let's say katakanlah 1,5 meter. Jadi bayangkan seakan-akan kalau klien kita itu ngobrol dengan kita melalui Zoom atau melalui apapun, media apapun, itu memang seakan-akan berjarak 1,5 meter. Jadi pastikan jangan terlalu dekat. Kemudian yang ketiga yang menarik nih, Pak Honor, paling menarik ini. Teknik presentasi ketika menggunakan Zoom atau apapun, IG, video call, dan Anda kebetulan online-nya menggunakan handphone. Satu saja, pastikan Anda menggunakan tripod. Bukan begini ya Coach ya, berarti ya bukan. Itu kayak nge-vlog gitu ya kesannya ya. Bukan kayak nge-vlog. Kalau mungkin sambil jalan is okay. Minimal ada apa sih tripod yang dipegang itu namanya apa? Saya lupa. Ada tongsis, seperti kayak sekarang ini ya. saya pakai tripod ini, tripod meja begini. Tripod. Ya, tripod meja Pak Honor, betul sekali. Kenapa? Pertama, yang menjadi problem beberapa orang presentasi dengan klien mereka adalah, ini bayangkan ya, karena mungkin videonya nggak terlihat, jadi mereka pegang handphone, namun karena mereka ingin dan mereka nggak pakai headset, dan karena mereka berasanya telepon dengan speakerphone, jadi handphone itu dipegang tangan secara mendatar, sehingga di layar klien kita yang terlihat adalah hidung kita. Nah, jadi dari sudut bawah, bukan sejajar. Jadi dia begini pasti, gitu ya Coach ya, gitu ya. Iya, betul. Itu nyebelin banget. Waduh, ini itu nggak enak banget. Nggak pas nih. Nggak enak banget ya. kecuali kliennya begini ya Coach ya. Betul Pak Honor. Terus begini, mereka, dan itu harus ada headset seperti kita juga, Pak Honor pakai headset, saya pakai headset. Karena nggak pakai headset, suara nggak denger, muka dideketin ke HP, wah ini lebih parah. Karena kan yang presentasi bukan Luna Maya. Jadi sangat tidak menarik kalau tiba-tiba jadi deket banget. Oh gitu ya. Itu kan melanggar. Deket-deket kenapa sih gitu kan ya, jauhan dikit gitu ya. Itulah kenapa Coach Agus sekarang ini ada jarak nih saya lihat.
agak lumayan jauh. Segini, saya ubah posisinya, nggak tahu nih kelihatan nggak oleh para sahabat pembelajar. Semoga saya berharap sih kelihatan, Pak Honor. Kemudian, kalau memang kita melakukan presentasi bisnis dengan pihak eksternal perusahaan, itu lebih-lebih lagi. Ada beberapa hal yang kita harus siapkan menjadi catatan kita. Jadi, apa itu, Coach? Udah pasti koneksi internet. Nah, ini kebetulan saya nggak tahu nih, koneksi internet saya udah ganti backup, masih bisa muncul atau enggak. Saya harap sih, kalau mungkin sahabat pembelajar boleh komen apakah video saya muncul di Instagram ini saat di live IG ini, boleh dibantu di komen. Ya, boleh. Kalau enggak, boleh bantu di komen nih buat para sahabat pembelajar yang masih ikut join di sini supaya kita bisa tahu gitu kan ya. Tapi kalau yang terlihat di sini sih memang agak buram sih, Coach, gitu loh. Tidak bisa terlihat secara live. Iya. Iya tuh, kata Pak Egy bilang sih, iya, di gambar buram, ya. Iya. Jadi ada gambar, Coach, gitu, tapi tidak bergerak begitu loh. Tidak bergerak. Jadi lebih ke voice. Jadinya suara gitu loh. Ya, nah ini juga jadi challenge tersendiri nih ya, Coach Agus nih. Kadang-kadang jadi online presentation sama offline ini kadang-kadang kendala-kendala teknis seperti ini mungkin aja bisa terjadi gitu kan ya. Mungkin. Oh, ini ada Pak David nih. Betul Pak David sekali. juga kasih share. Pak David ini by the way ini adalah buram, ya. Pak David, thank you Pak sudah join ya. Pak David ini adalah industrial relations expert ini. Kapan-kapan Coach David boleh juga nih Pak David sharing nih ya. Wah, harus berbagi itu Pak Anand. Ya. Besok kayaknya Pak David ini Mayday nih kelihatannya Pak David dan tim. Oke, bisa dilanjut Coach Agus. Tetap boleh, siap. Jadi kemudian kalau kita melakukan bisnis presentasi, ada beberapa yang mesti kita siapkan, salah satunya koneksi. Ini baru kali ini saya terkendala, udah backup pakai 2 koneksi, satu, ya okay disebut ya. Sekarang saya pakai Telkomsel, tadi pakai First Media, kayaknya untuk upload, nggak tahu nih, kayaknya ada masalah, cuman kita sudah nggak, ya kita udah jalan aja. Terus yang kemudian adalah latar belakang kita, background kita. Jadi kalau teman-teman yang di Zoom ingin menggunakan background, boleh-boleh aja, namun pastikan Anda berada dalam real background itu yang warnanya solid seperti itu ya. Lebih bagus si green background ya, dan pasti ya mesti mempersiapkan. Kemudian kalau lebih profesional lagi ya, Anda mesti menyiapkan salah satu sudut rumah Anda atau tempat kerja Anda. Jadi ini saya punya konten juga Pak Honor, bagaimana sih kita prepare home office kita. Jadi bukan hanya secara fisik ya, meja, kemudian ada sudut yang temboknya warnanya lebih bagus, atau ada wallpaper atau apalah itu. Kemudian termasuk bagaimana kita memanage environment di sekitarnya, seperti itu, suara, kemudian how to deal with your partner, dengan istri, dengan suami, seperti itu penting tuh. Karena kalau nggak ada pembagian tugas seperti itu, tiba-tiba masuk ke ruang kerja, kita lagi benar-benar present ke customer, bisa dibayangkan serunya, tiba-tiba kita dipanggil, Pak, tolong jemurannya, Pak. Gitu kan, nggak ada koordinasi. Jadi, pengalaman ya, Coach, ya, itu ya. Belum terjadi sih, berdasarkan riset. Kalau yang ini belum terjadi. Oke. Waktu itu saya pernah tuh IG live, anak saya masuk ke ruangan sih, meskipun saya sudah kasih kode, ya dianya tidak terlihat sih gitu ya. Ternyata ya kadang-kadang siap-siap juga sih, sahabat pembelajar gitu, bisa terjadi juga gitu kan ya. Bisa sangat mungkin terjadi. Nah kalau itu terjadi, tipsnya apa tuh, Coach Agus? Buat kalau itu terjadi, sebenarnya ini bagian dari latihan untuk di kelas public speaking. Jadi how to stay fokus ketika kita ada gangguan, ada disrupt, ada berbagai macam gangguan di sekitar kita. Dan saya baru ingat kalau Pak Honor cerita beberapa waktu lalu sama anak saya masuk ke studio saya dan ambil barang, jatuh, prak,
gitu kan. Lumayan kenceng, dan saya tetap Perang gitu ngobrol kan aja, ya. betul sekali, ngobrol aja ke customer, biasa aja, seperti tak ada sesuatu apapun, karena memang nggak bisa diapa-apain, tapi kita juga perlu tahu kalau itu urgent ya kita, Pak, mohon izin, entah. Jadi kita mesti sigap mematikan pertama mikrofon, kedua juga video. Jadi mesti menguasai fiturnya, entah itu Zoom, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah kemampuan kita untuk fokus dan tetap, makanya tetap fokus ke konten yang dibagikan. Makanya penting kalau untuk yang presentasi itu jangan dihafal, tapi di depan kita itu ada contekannya, poin-poinnya. Jadi itu yang membuat kita bisa stay fokus ke konten yang kita sampaikan. Begitu tipsnya Pak Ono. Simple sih, namun tetap harus di-prepare. Kemudian kalau memang kita B2B bisnisnya dan harus presentasi ke klien, jadi lighting itu menjadi penting. Lighting Di studio, lampu. Jadi saya belajar key lighting, ada one lighting, menggunakan key lighting aja, sudut tepat jadi sudutnya itu 0 derajat di jam 12, kita nggak usah bicara sudut di jam 12 titiknya. Jadi kalau kita di tengah, itu di depan kita jam 12, itu posisinya di atas kamera. Kemudian pastikan kalau punya lighting itu yang cahayanya jangan ke kuning, tapi cahayanya putih. Namun putihnya juga nggak terlalu ke biru gitu ya, jadi putihnya sedikit warm is okay. Di minimal paling enggak 4700 Kelvin, tapi itu ya ukuran. Kalau gampangnya minimal 35 watt, seperti itu. LED is okay juga, asal terang. Yang diharamkan adalah membelakangi cahaya. Nah, pasti nggak enak, seperti itu. Kayak saya sekarang ini sebenarnya cukup terang nggak sih, Coach? Apa akhirnya malah jadinya terang banget ini wajah saya nih? Cukup karena terang. Memang langsung di atas kepala gitu kan ya. Jadinya buat para audiens, buat para sahabat yang mengikuti ini terganggu nggak sih itu kalau itu feedback dari Coach gimana nih? Masih oke. Masih oke. Dan kalau mau lebih eye-catching, tampilan benar-benar studio. Jadi memang basicnya adalah kita memperhatikan kenyamanan orang lain, terutama kalau ini benar-benar B2B risetnya. Kita boleh taruh sekitar 10 cm dari atas, sekitar 30 cm dari atas kamera kita, seperti itu. Kalau kita menggunakan webcam atau menggunakan handphone, jadi titik cahayanya di situ, nggak benar-benar di atas kita, namun posisinya di atas kamera. Nah, itu namanya beauty effect. Tapi bukan berarti kalau kita pria jadi cantik ya, sahabat pembelajar. Maksudnya adalah supaya tampilnya senatural mungkin, seperti itu. Itu biasanya kalau sama YouTuber atau artis Instagram itu digunakan untuk sesi ketika mereka make up, seperti itu. Soalnya kita bukan make up. Yang pasti kalau kita presentasinya lama, carilah bagaimana caranya lampu yang tidak menyilaukan mata, seperti itu. Makanya itu mesti dibungkus dengan softbox atau di depannya ada kain tipis berwarna putih, seperti itu, Pak Honor, kalau nggak ada softbox. Nah, kalau sedikit kalau mau terlalu advance, putih itu terlalu terang jadinya gitu ya, Coach ya. Terangnya jadi silau. Kalau terlalu, yang lebih penting adalah jangan menyilaukan mata kita juga. Walaupun efek cahaya bagus, kalau mata kita pedes, sebulan kita nanti ke dokter mata ya nggak enak juga kan ya, nggak lucu juga kan. Seperti itu. Kemudian ada tip advance lagi nih untuk lighting. Jadi kalau mau advance, kita mau sedikit cahaya kita dramatik. Jadi ternyata kalau lighting di business presentation, saya mengambil pembelajaran dari studio kalau fotografi. Jadi kalau lighting kita mau lebih dramatik, itu lampu digeser di sudut jam 1. Seperti itu. Sudut jam 1 ya? Iya, sudut jam 1. Jadi sebagian ini, sayang sekali lagi, kayaknya kita mesti ulang nanti 1-2 minggu lagi, is okay bro, karena saya sebenarnya pengen bagi tips dengan teman-teman tuh melihat. Jadi efek cahaya itu kayak dari, ini namanya adalah
metode Rembrandt. Jadi memang Rembrandt itu jago banget melukis dengan metode efek bayangan yang memunculkan efek dramatis. Jadi cukup dengan sudut jam 1, maksimal jam 2, jangan jam 3, itu terlalu heboh, seperti itu. Kalau saya sekarang, tapi ya nggak bisa dilihat ya, menggunakan jam 11, jadi mirip, namun efeknya lebih ke, apa ya, lebih ke dramatiknya adalah mau ada apa, lebih hero terlihat gitu, dan lebih maskulin, seperti itu. Jadi itu yang sedikit perlu diperhatikan. But it's okay kalau hanya pakai sudut jam 12, itu mesti di atas titik kamera, seperti itu. Pak Honor. Jadi lighting penting ini ya, tadi ya, Coach ya. Tadi Coach juga sempat mengingatkan kepada kita adalah jarak ya. Jarak itu harus diperhatikan, jangan terlalu dekat, perhatikan betul gitu kan sama model. Yang pertama sih sebelum perhatikan jarak, tapi juga harus memastikan orang yang kita ajak komunikasi itu adalah seperti ada di balik kamera kita gitu kan, sehingga ada kedekatan, lalu perhatikan jarak dan juga perhatikan lighting tadi ya Coach ya. Oke. Pak Honor, boleh nggak saya coba ganti internet lagi, saya coba ganti First Media lagi, boleh di-invite, semoga yang berikut ini bisa muncul gambarnya ya. Boleh ya, saya ganti dulu sebentar ya. Boleh. Kita sambil menunggu. Oke, sahabat pembelajar semua. Nah, ini menarik sekali nih ya. Di sesi kita saat ini belajar tentang business presentation, yang sangat menarik adalah tantangan kita itu sebenarnya bukan hanya bagaimana mempresentasikan juga sahabat pembelajar, tapi juga kadang-kadang kendala-kendala teknis yang harus siap kita hadapi, harus kita kendalikan, harus kita kontrol dengan baik. Nah, contohnya seperti kayak sekarang ini. Kita coba lagi ya, mudah-mudahan dengan Coach Agus bisa tersambung dengan baik gitu kan ya. Oke, saya coba permintaan dari Pak Agus. Alright. Apakah bisa dari Pak Agus? Alright. Oke. Belum Pak Agus, masih belum terlihat. Kayaknya thank you Pak David. Pak David sudah dapat ilmu baru nih dari Coach Agus nih. Coach Agus sebenarnya tadi juga salah satu yang sebelum kita siaran ini saya sempat bilang sama Coach Agus bahwa ada baiknya kita harus cek memori biasanya. Nah, kadang-kadang memori seringkali penuh. Nah, ketika penuh itu harus dibersihkan chase-nya. Nah, ketika chase-nya dibersihkan, kita perlu restart. Sudah, Pak Honor? Iya, udah di restart. Nah, biasanya kadang-kadang bisa terjadi kayak begini gitu loh biasanya. Nah, gitu ya, siap. Kadang-kadang ya perlu di restart gitu, Pak. Nah, tapi nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang off sekali lagi ya. Ya, saya restart untuk Instagramnya paling perlu 20 detik. Siap. Oke, sambil menunggu siap. Ya. Oke. Baik. Thank you Pak Agus. Nanti kita sambung lagi sama Pak Agus. Tapi buat para sahabat pembelajar, mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Atau ada yang mau sharing terlebih dahulu di chat? Silakan kalau ada yang mau tanya. Karena memang Pak Agus berharap bisa menunjukkan sesuatu nih buat para sahabat pembelajar. Metode dari lighting kah, termasuk juga ruangannya kah ketika dalam seperti kayak apa. Pak David, oke, dapat ilmu baru, thank you Pak David. Nanti kapan-kapan Pak David boleh sharing juga nih di IG Live nih Pak. Gitu. Besok kebetulan saya juga mengundang para sahabat pembelajar. Saya juga ada salah satu narasumber, teman baik saya Pak Muhammad Yunus. Beliau besok juga akan sharing tentang Mayday from home. Wah, jadi temanya itu Pak David. Ya, mudah-mudahan Pak David besok bisa join. Kalau bisa kita joinnya bertiga nih ya. Wah, nanti dari perspektif Pak David sendiri gimana nih gitu ya. Boleh juga. Halo Bu Diani, ini saya lagi coba untuk menunggu sebentar buat para sahabat pembelajar ini karena ada sedikit kendala teknis. Nah, ini biar sekalian latihan nih. Karena topik kita adalah business presentation from home. Nah, biar sekalian dicobain. Kendala-kendala teknis apa sih yang sering dialami ketika orang tuh harus
Zoom, harus Google Meet, harus menggunakan Webex gitu, ataupun menggunakan IG Live. Nah, salah satunya adalah tantangannya adalah kayak begini, masalah teknis entah jaringan. Kelihatannya sih internet kita bagus gitu ya, device kita sudah oke, sahabat pembelajar. Tapi tidak jarang juga, kadang-kadang sambungan internet seringkali membuat orang lagi presentasi semangat banget, semangat 45 ya, Budiani, Coach David gitu kan ya, tiba-tiba suara kita seperti kayak hilang gitu, tek 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 hilang. Nah, terus para pesertanya bilang begini, loh, kok suara coach gak kedengeran katanya seperti itu, kok hilang, putus seperti itu. Nah, padahal kelihatannya baik-baik aja sih sebenarnya gitu. Nah, ini kita coba tersambung sama Coach Agus, mudah-mudahan kita coba lagi. Nah, kendala-kendala teknis perlu kita waspadai gitu. Mudah-mudahan. Nah, besok pagi Pak David akan May Day Talk. Wih, keren. Sukses ya Pak David buat besok May Day Talk-nya. Mudah-mudahan banyak menginspirasi teman-teman buruh semua, tetap semangat di masa yang tough gitu kan ya. Nah, ini perlu Pak David nih, perlu inspirasi nih. Gitu. Kita menunggu Coach Agus ya. Baik, Pak Agus, apakah sudah bisa terhubung kita? Kita coba lagi. Nah, kalau dari Pak David, sini sharing nih Coach Agus, katanya sih pengalaman internet connection, akhirnya video di-off-kan, terus suara jadi bagus. Ya, itu memang biasanya pilihannya seperti itu, Pak David, pada saat nge-zoom, akhirnya tanpa pakai video, tapi kita tetap bisa dengar suara, akhirnya tetap bagus. Ya, kita coba lagi, tambahkan. Oke. Biasanya memang seperti itu. Itu memang kendala teknis yang sering dihadapi. Bisa. Nah, ini udah muncul. Akhirnya. Pak David, akhirnya kelihatan juga nih Coach Agus. Hai Coach Agus, coba angkat tangannya, lambaikan tangan. Nah, berarti hidup ya? Masih hidup. Saya pikirkan tadi kan nggak ada gerakan gitu. Iya, iya, siap. Oke, Pak Agus silakan. Tadi teman-teman sempat ini ada yang sharing juga, katanya memang biasanya kendalanya itu kendala koneksi sih Pak, yang jaringan segala macam. Nah Pak Agus mungkin bisa sharing nih. Tadi Pak Agus katanya pengen nyontohin, mau kasih lihat ya Pak ya. Nah kita lihat sahabat pembelajar, backgroundnya Pak Agus itu sudah work from home banget tuh ya. Kayaknya udah cozy banget gitu ya. Nah, ini jadi, gimana nih Pak Agus? Ini apakah jangan-jangan ini barusan disulap atau gimana nih ngomong-ngomong nih? Ruangan jadi begini. Silakan. Bulan kemarin disulap, Pak Honor. Jadi bulan memang kemarin disulap. Ya. Kalau untuk entertain itu kan mereka sekarang ini yang kekinian banyak menggunakan background yang dark atau grey ya. Nah, namun untuk pekerjaan kita pilih cat atau wallpaper yang lebih terang seperti itu, jangan terlalu banyak motif supaya kitanya yang terhighlight, bukan background di sekitarnya. Jadi kalau di sini biasanya kalau saya di Zoom class itu terlihat lebih besar dengan frame 9x6 itu terlihat meja semuanya itu berwarna putih seperti itu supaya lebih clear dan fokus audiens itu lebih ke kita seperti itu. Nah kalau lighting ini yang saya gunakan sekarang ya lebih sedikit lebih dramatik, itu bisa dari sisi jam 11 maupun dari sisi jam 1. Kalau saya dari jam 11 karena menggunakan 3-point lighting. Nah ini sedikit lebih advance lagi. Kalau yang mau simple, ini handphone kita, nah, contoh ya, misalnya ini handphone kita yang tadi, Pak Honor, di atasnya ini titik lampunya, seperti itu. Jadi, di atasnya ini ya, oke. Ya, betul. Di atasnya itu titik lampunya, itu paling simple, pakai satu lighting aja, pakai satu lampu bisa. Kenapa sih kok mesti begitu? Karena kita mesti menghadirkan sesuatu yang dilihat oleh customer kita, mereka udah mau mendengarkan aja, bagus. Nah, kalau mendengarkan nggak enak, secara visualnya, ya gimana kita mau menjual ide dan ngomongin yang lain. Nah, kalau pengalaman saya sebagai trainer, saya juga memiliki prinsip bahwa mereka, audiens itu harus menikmati entertaining dengan cara kita ngobrol, kita bercanda, segala macam. Namun kalau seperti yang tadi Pak Honor, bayangin, ngobrol begini, handphonenya dibawa begini, mau bercanda kayak apapun lucunya, nggak akan enak.
Karena Oh orang ya, dia melihat bawanya adalah begini gitu mulut ya. dan iya. Nah, Iya. ini yang tadi saya maksudkan bahwa handphonenya begini, jadi nggak asik banget bawanya begini. Oh Iya. iya Pak, gini-gini. Itu oke lah kalau ngobrol sama teman is oke. Iya, Tapi iya, jangan iya, iya, sekali-sekali iya, iya. posisi ini pada saat kita live dengan video seperti itu. Atau kalau nggak denger jauh tadinya terus gimana gimana. Nah itu nggak asik banget. Iya, iya. Wajahnya langsung Seperti kelihatan deket itu. banget gitu ya. Oke. Yang benar ini seperti Pak Honor menggunakan tripod. Nah, seperti itu. Oke. Iya, pakai tripod supaya saya bisa gerak-gerak sih, supaya bisa baca chat juga, Pak. Bagus. Kalau lagi pegang begini, Betul. biasanya goyang-goyang gitu kan. Terus saya juga nggak bisa Betul. lihat chat, apalagi nih Pak Egi udah melambaikan tangan gitu kan. Thank you Pak Egi gitu. Wajahnya udah terlihat ya Terus Pak. betul Oke. sekali Pak Honor. Sama ada satu lagi yang terpenting adalah kalau tadi mengenai teknis untuk kamera sebaiknya si webcam atau kamera dari handphone kita. Saya nggak terlalu rekomen kamera dari PC ya. Terus bagaimana dengan kitanya sendiri? Persiapan kita mengetahui gestur dalam presentasi itu sangat penting, bukan hanya di offline presentation, namun termasuk justru malah di online presentation. Jadi ketika kita menggunakan Zoom segala macam, ya. Jadi bahasa tubuh kita harus mampu menggiring opini mereka terhadap kita. Seperti senang sekali bertemu dengan Pak Honor sekarang. Jadi gitu tangan ya. kita jadi ini benar-benar ada. tergerak. Oke. Beda banget kalau senang sekali bisa ketemu sama Pak Agus gitu kan ya. Tapi gesturnya diem aja begitu kan ya. Oke. Betul Pak Honor. Apalagi gesturnya begini. Nah, sekali bisa ketemu dengan Pak Honor, mungkin kedinginan ya, AC-nya dingin ya gitu. Namun apa yang diterima oleh audiens itu, oleh customer kita itu lebih penting Pak Honor. Makanya kita judulnya Business Presentation, karena memang kita sepakat ya Pak Honor, pengen berbagi ke teman-teman supaya standar bisnis teman-teman di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, karena itu yang bisa kita lakukan untuk mendukung iklim usaha sekarang ini. Nah, kemudian termasuk logic thinking kita dalam presentasi itu sangat penting. Maksudnya adalah penerapan seperti ini Pak Honor. Misalnya saya bilang kepada Pak Honor, bisnis saya di tahun 2018, 2019, dan 2020 sekarang ini, itu kan kiri ke kanannya benar dari perspektif audiens, bukan dari perspektif saya. Kalau perspektif saya kan 2018, 19, 20. Namun di pikiran audiens kebalik, karena kita belajar angka pertumbuhan itu dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Kalau dari perspektif orang lain, seperti itu. Jadi itu sangat penting. Seperti itu. Gestur harus diperhatikan logiknya gitu ya. Jangan bilangnya karena bolak-balik angkanya berbeda gitu kan ya. Berbeda. Terus khususnya nih, kalau buat tips teman-teman insurance kan sering untuk menceritakan bagaimana bahwa perusahaannya ini pertumbuhannya sangat baik. Nah, ini tangannya penting. Misalnya nih, pertumbuhan bisnis asuransi kita baik dari tahun ke tahun. Ini artinya flat, Pak. Jadi komunikasi itu kan ada verbal, non-verbal yang disampaikan. Jadi nggak boleh begitu. Pertumbuhan kami dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang bagus. Tangan kita menunjukkan sangat bagus karena di atas mata kita. Kalau ini oke lah bagus. Kalau sedada itu lumayan biasa. Kalau seperut ya rata-rata orang lah kebanyakan cuma butuh buat nambal perut aja. Jadi bahasa tubuh ini orang akan merasakan sinkronisitinya di situ ya Coach ya. Jadi antara yang kita omongkan sama gerakannya kita itu nyambung apa enggak gitu kan ya. Kenaikan kita gitu, tapi ternyata nggak naik, ini datar-datar aja gitu kan ya. Harusnya sesuai gitu kan. Coach Agus, ada pertanyaan nih. Iya, siap. Dari Pak Egi nih. Pak Egi tanya katanya tips-tips bagaimana supaya training online kita tetap ada games-nya gitu. Nah, kebetulan karena Pak Egi ini kelihatannya suka main nih kelihatannya nih. Ya. Pak Egi ajak-ajak lah Pak kalau suka main nih Pak. Ya. Jadi karena biar seru nggak bosen katanya gitu. Betul sekali Pak Honor. Jadi tips yang saya lakukan di training online adalah mengembangkan bentuk permainan yang biasa di training offline kita geser ke online, namun hal-hal tertentu seperti misalnya giliran memberikan barang, berjabat tangan segala macam itu nggak mungkin, itu dihilangkan, di skip.
bagaimana permainan yang sama itu bisa hadir, kita fasilitasi pertama melalui break room, kedua Break room di main room. Kalau kita bicara dari Zoom ya, dari Zoom karena saya paling sering menggunakan Zoom. Terus kemudian bagaimana kita mengajak orang itu, misalnya katakan, oke, salam kepada kanan kirimu. Biasa kalau di ruangan, karena di Zoom ini, di main room ini, karena ada 30 orang, terhadap kanan, kiri, dan juga bawah, dan juga atas. Hei, halo, apa kabar? Hei, halo, apa kabar? Hei, halo. Jadi, ini membuat orang seru itu berinteraksi. Seperti itu. Iya. Terus kemudian, jadi harus katakan atas, bawah, kiri, kanan berarti ya coach ya, gitu kan ya. Karena ini akan terekam ya. Jadi kalau orang ngeliat rekam ini lucu banget itu ya katanya ya. Oke. Kemudian mulai dari opening itu kita treat juga supaya orang itu kita masukin ke room grup masing-masing, saling memperkenalkan diri. Kemudian nanti dipilih dari salah satu grup untuk introduce temennya, memperkenalkan temennya. Kalau bisa di offline kan, cara saya perkenalkan ini. Di online bisa juga, teman-teman saya perkenalkan, namanya Pak Budi, beliau ini, dan beliau ini, pekerjaannya adalah ini. Itu salah satu cara. Cuman tergantung berapa banyak audiens kita. Kemudian salah strategi, saya bilang strategi aja, supaya training online nggak boring, jangan biarkan peserta itu nunggu tanpa instruksi. Kalau di offline, kita masih bisa puterin musik. Kalau di online, bayangin bahwa orang itu bertemu dengan orang-orang lainnya, meskipun teman satu perusahaan atau mungkin berbeda perusahaan, yang mereka ini begitu nggak ada tugas, diem aja. Saya pernah merasakan sebagai peserta, karena saya juga mesti riset, jadi saya jadi peserta, misalkan begitu nggak ada instruksinya sudah selesai, activity-nya sudah selesai, garing mereka. Jadi instruksi mesti detail, dan perkiraan waktu juga mesti pas. Kalau 5 menit, 5 menit, 3 menit, 3 menit, jangan terlalu panjang. Begitu terlalu panjang, mereka boring, nanti pikirannya udah kemana-mana. Terus menggunakan whiteboard, menggunakan annotate di jadi salah satu fungsi untuk kita bisa berkontribusi, sekedar untuk mencentang, itu sangat penting. Contohnya dalam, kalau kita bikin dalam teknik facilitator itu ada namanya clustering, atau bikin activity diagram. Jadi kita bikin cluster-cluster, mereka untuk centang, suka yang mana, atau kasih skala, itu membuat mereka terlibat. Seperti itu. Ya. Jadi, Pak, apakah harus ada sebagian orang mengatakan, Pak, saya tuh pengen menggunakan flip chart, gimana ya kalau dalam kondisi online itu? Apakah memang harus flip chart fisik itu kita deketin gitu kan coach ya, atau kita cukup menggunakan kertas lalu kita tulis seperti itu, misalkan seperti ini kita tulis begini, gimana coach? Ya, mau nggak mau menurut riset pribadi saya yang terbaik adalah begini. Kalau kita menggunakan flip chart, kita memang pasti harus pasang kamera satu lagi, jadi di dinding kita ini ada flip chartnya, tapi nggak enak. Karena beda antara offline dengan online. Jadi cara terbaik adalah pakai kertas A3 atau A4, taruh di meja kita, di depan kita, di sebelah samping kiri atau kanan ini laptop kita, atau dibolak-balik terserah. Yang pasti di atas kertas itu ada handphone yang diletakkan dengan tengkurap seperti ini, Pak Honor, tengkurap, dan ada holdernya seperti itu. Jadi di Zoom kita ada 2 source untuk kameranya. Dan untuk running ini kita jadi ini ya, jadi training ini ya, Zoom class ya. Jadi kita butuh co-facilitator atau co-host untuk men-switch kamera tersebut, atau kita sendiri sebagai trainer yang kita bisa switch. Itu jalan yang terbaik yang pertama. Yang kedua, kalau laptop Anda touchscreen, saya rekomen yang ini. Touchscreen, Anda bisa gunakan stylus untuk menggambarkan, ada fasilitas whiteboard dan beberapa aplikasi yang bisa berjalan berbarengan dengan Zoom. Kita berikan link. Cuman ini untuk kalau misalnya dalam tim sebuah perusahaan ada problem solving, ini kan nggak mudah kalau koordinasinya hanya menggunakan WA. Jadi kita fasilitasin menggunakan whiteboard tersebut. Yang lebih atraktif lagi bisa menggunakan mural, Miro, atau whiteboard-nya dari Microsoft, seperti itu.
Sebenarnya Ada di Zoom sendiri banyak sudah ada banget. whiteboard-nya sih, Pak. Gitu kan ya, Pak ya? Whiteboard-nya ada, Iya, namun iya, untuk fungsinya agak terbatas. Jadi untuk iya. bikin, misalnya katakanlah untuk analisa, untuk membuat metrik apa segala macam agak terbatas Hmm. seperti itu. Iya, iya, iya. Agak-agak terbatas ya, Pak Jadi ya. itu ya tipsnya bagaimana membuat peserta kita itu merasa mereka itu Mhm. berkontribusi, terlibat. Jadi yang penting strateginya, kalau mereka diam 1 menit aja, mereka cepat boring daripada di dunia offline gitu sih. Iya, iya, iya. Oke, Pak Agus. Wah, ini nggak kerasa Ya. nih ya. Kita perjalanan sudah Halo mau Bu masuk. Siska, ini ada Bu Siska dari bisnis 3 jam. Hey, hai Bu Siska. Kemarin habis siaran sama Beliau, Bu Siska juga nih ya. oh Habis iya IG betul Live. betul. Oke, halo Bu Siska. Terima kasih udah join. Oke. Pak Banyak Agus, ilmunya mungkin beliau. ada Ya, tips-tips. Iya, nanti kapan-kapan Bu Siska boleh join juga nih di IG Live juga nih ya. oh Pak iya. Agus, mungkin ada Ya, siap. tips-tips lagi nih Pak, sebelum apa kita akhiri nih Pak, ada tips buat teman-teman Ya, profesional, para ya, pebisnis juga, buat rekan-rekan mahasiswa juga, karena di sini ada ya. mahasiswa-mahasiswa saya juga nih Pak. Oh, oke. Silakan. Wah, saya tiba-tiba merasa jadi om-om Pak Honor. Jadi lu semangat dong ya Pak, semangat. Oke. Semangat. Oke, jadi tips, salah satu tips untuk memulai ini adalah Ya, berlatih. Cara paling berlatih. efektif adalah coba berlatih presentasi depan kaca dan depan kamera. Jadi kamera, Hmm. front kamera dari handphone itu dinyalain, Anda presentasi aja di situ. Terus kemudian Hmm. di record, Anda lihat ya, penilaian Anda sampai di mana. Kalau menurut Anda nyaman, itu oke, ya oke. Nah, namun terlebih dahulu, sekali lagi yang penting adalah personal development-nya juga mesti jalan. Jadi mesti nyaman ketemu dengan diri sendiri, atau gampangnya berdamai dengan diri sendiri. Jadi Hmm. apa ya, tidak manipulatif. Kadang kalau ada juga yang dipaksa-paksain, saran saya lebih nyaman melihat di depan kaca, di depan kamera, kita ngobrol, Ya, Anda nyaman, ya udah, itu tolak ukurnya secara mudah bahwa orang ya. lain akan nyaman, dan tetap Hmm. dikuasai bagaimana meliding orang lain dengan bahasa tubuh yang terbuka. Seperti itu Pak Honor tipsnya. Jadi Oke. itu bisa googling, bisa nonton di YouTube, bisa baca buku-buku segala macam seperti itu, atau bisa ikut workshop-workshop yang ada. Ya, ya, ya. Pak Agus, Ya, workshop ya, online yang bisa ditawarkan buat para sahabat pembelajar apa nih Pak? Yang bisa kita create dan juga kita berikan gitu Pak. Salah satunya juga adalah business presentation, online business presentation, nanti kita bisa ya, siapkan ya Pak kalau memang para sahabat boleh. pembelajar punya programnya. Selain itu apalagi Pak Agus biasanya yang sering Nah, jadi berkenaan dengan fokus work nih? from home ya. Ya, Ya. jadi dari riset saya secara sederhana di beberapa grup profesional, yang paling dibutuhkan sekarang adalah bagaimana mereka bisa memanage pekerjaan mereka, kemudian memanage lingkungan kerja mereka. Dalam hal ini lingkungan kerjanya adalah di rumah. Nah, teng-teng. Ini Hmm. sedikit nggak mudah Pak Honor, karena yang di-manage adalah Iya, 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 keluarga. iya. Jadi Kadang-kadang kecampur ya pasti Pak ya, urusan rumah tangga kecampur, sama urusan kerjaan gitu kan. Anak-anak betul. bisa join juga di kerjaan gitu kan Ya, ya. Oke. jadi Jadi kalau bagaimana kita bisa mengelola mengelola pekerjaan kita meskipun dari rumah ya Pak ya. Oke. ya, pertama-tama bagaimana mengelola emosi kita sendiri. Jadi katakanlah dalam tanda kutip orang mengalami stres yang tingkatnya berbeda-beda ya karena perubahan kondisi Ya. seperti ini. Jadi ketika pikiran kita sudah rilis, sudah bisa dikelola, baru kita melihat pekerjaan itu lebih mudah. Terus berkomunikasi dengan orang di sekitar kita juga jadi lebih mudah. Jadi kalau dari kita sendiri Hmm. jadi hambatannya, kita sendiri nggak mudah, banyak konflik, internal konflik nggak mudah. Makanya kalau di time management yang untuk work from home sekarang ini, pasti program pertama itu dalam paket 1 atau 2 hari itu, yang pertama managing emotion atau managing stress, kemudian baru Managing managing self ya Pak workload. ya Nah, berarti. managing, ya, self managing. Jadi kalau managing workload kita gunakan yang lebih kekinian untuk era 4.0, Aha. 4.0. Jadi kalau dulu Stephen Covey itu terkenal dengan metric manajemennya, nah ini kita bawa lebih advance. Jadi pakai funnel fokusnya Rory Vaden.
Nah, jadi bagaimana sih kalau kita di dunia digital ini memanage pekerjaan kita? Agak putus-putus ini. Ya, sepertinya dari Pak Honor ya. Halo? Nah, sudah jelas. Iya. Baik, oke, Coach, berarti nanti kita bisa follow di Instagramnya di @agustrainer ya, betul ya? Atau di @stefanus_honorus atau Lentera Vidya buat para sahabat pembelajar yang punya kebutuhan program pelatihan, online training, kami bisa siap mensupport Anda, ya. Ya. Pak Agus, nanti bisa menghubungi ke Pak Honoris. Ya, siap Pak Honor. Nanti bisa menghubungi Pak Honor. Oh iya ya, waktunya ya. Ternyata sudah ini ya. Sudah 50 menit ini ya kita perjalanan 50 menit ya. Gitu ya. Iya. Baiklah. Kayaknya kita harus bisa buat IG live berikutnya nih nanti next nih Pak Agus nih. Yang topik-topik yang lebih seru lagi nih ya. Tapi semoga bermanfaat ya. Tadi udah banyak yang kita bahas. Amin. Yang menjadi perhatian kita buat para sahabat pembelajar tentu menjadi penting sekali tadi yang saya highlight Pak, yaitu jangan pernah membiarkan para audiens kita yang di online itu menunggu terlalu lama, karena itu ternyata bisa membuat mereka cepat bosan gitu Pak ya. Nah ini kadang-kadang kebiasaan di offline gitu, kebiasaan di offline terus dibawa ke online juga gitu. Nah ternyata pada beda gitu, mau mengajak interaktif, perhatikan interaksinya itu bukan hanya kanan kiri tapi atas bawah juga bisa interaksi gitu Pak. Ini hal yang menarik nih ya. Oke. Baik. Pak Agus, thank you banget buat sharingnya. Thank you. Sehat Pak selalu. Honor, thank you sahabat pembelajar. Ya, dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Yes. Buat sahabat pembelajar yang belum follow Pak Agus, silakan follow di @agustrainer dan juga atau di Stefanus Honorus dan @lentera Vidya. Dan nanti siaran ini nanti saya akan upload di YouTube buat para sahabat pembelajar yang mungkin belum sempat ikut di awal, nggak usah khawatir. Nanti bisa dilihat kembali, disaksikan kembali. Pak Agus, thank you. Sukses selalu, Pak Honor. Pak. Nanti apabila ada program bisa diakses di Lentera Vidya atau di akun Pak Honorus ya. Ya, oke. Baik. Oke, siap. Sip. Terima kasih banyak, Pak Agus. Sukses, terima sehat kasih, selalu. Makin diberkati, Pak. Amin, amin. Bye-bye, Pak. Yuk, bye.